Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizperi Trisna. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah hidup saya yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat kalian atau bermanfaat juga lah buat kalian gitu ya. Saya dulu waktu keluar sekolah SMK niatan ingin lanjut kuliah sih. Ingin lanjut kuliah dalam artian ya pengen kayak orang lain lah gitu, minimal bisa punya gelar gitu kan. Tapi dibalik itu semua itu cuman hayalan guys. Karena apa? Pemikiran saya berubah ketika mungkin dari teman-teman juga kan, dari teman-teman juga yang seiring berjalannya waktu loh kok jadi seperti ini, tidak selalu enak gitu kan. Secara berteman saya bergaul juga kurang enak juga dulu kan. Nah timbullah pemikiran saya ingin lebih serius dalam berhubungan atau lebih ke ingin menikah ya guys. Keluar sekolah 2013 saya ingin menikah, udah ada pemikiran ingin menikah, walaupun emang dibilang dari segi pekerjaan juga saya belum punya loh guys. Itu saya belum punya pekerjaan. Nah dari situ kan saya berpikir gimana caranya gitu kan. Sedangkan saya juga belum punya pekerjaan tapi hati ingin menikah gitu kan, udah pengen menikah. Karena apa? Awalnya kan gini guys, sempet saya sebelum keluar sekolah saya sempat saya sempat jualan parfum di pasar minggu yang setiap paginya juga ada kan. Saya ngampar di situ, saya punya penghasilan. Nah mulailah saya punya penghasilan itu teh waktu masih sekolah kan, sering sering banget lah kalau namanya main gitu kan. Anak sekolah saya main terus, main setiap minggu, udah pulang dagang saya main. Otomatis kan setidaknya namanya orang main pasti mengeluarkan uang walaupun cuma 1.000, 2.000, 3.000. Nah dari situ kan penghasilan saya secara tidak langsung juga saya berpikir loh kok kemana sih hasil jerih payah saya bekerja itu kemana waktu belum menikah ya guys, masih sekolah itu. Saya berpikirlah, oh mungkin saya emang harus udah menjalani apa namanya, hubungan rumah tangga gitu kan. Saya berpikir saya gimana sih pengen nikah gitu kan, pengen nikah agar saya bisa ada yang nyemangatin juga. Terus setiap penghasilan saya kan bisa saya kasih ke istri saya biar nanti dia bisa tabung juga gitu kan. Saya sempat berpikiran seperti itu. Nah kebetulan waktu keluar SMK itu saya udah punya pacar guys, udah punya pacar. Ya dalam artian saya nanya lah sama pacar saya mau nggak nikah sama saya gitu kan, di waktu-waktu dekat ini. Dalam artian ya waktu dekat itu dari apa, baru baru juga keluar sekolah tapi saya udah pengen nikah. Nah itu, dan jawaban pacar saya pun dia bilang ya kalau memang serius ya nggak apa-apa gitu kan, kita kita jalani rumah tangga gitu kan. Dari situ juga saya memberanikan diri pergi atau ya datang ke rumahnya pacar saya bilang juga ke orang tuanya secara spontan juga guys, tanpa dipikir panjang, Pak saya serius sama anak bapak dan saya akan melamarnya untuk waktu dekat ini. Dari situ kan orang tua si pacar saya itu kaget kan, loh kok baru juga keluar, sempet dia nentang, itu baru juga keluar kerja juga belum gitu kan, kamu mau ngasih makan anak saya pakai apa gitu kan. Tapi saya kan tekad kuat nih, yakin ya saya akan kerja pak gitu kan. Dia nentang lagi, sekarang juga kamu belum kerja. Nah dari situ kan aduh, saya sempat down juga, tapi saya masih bersikeras gitu, ngeyakinin orang tua pacar saya bakalan berusaha kerja loh pak gitu kan, saya bakal buktikan gitu. Dia akhirnya ya itu sih terserah anak saya ya, kata dia gitu. Nah setelah itu intinya ada sedikit peluang lah untuk apa, dia mengizinkan gitu kan.
sementara waktu saya juga bilang dulu ke orang tua saya bilang ke orang tua saya, maaf Pak, saya pengen nikah. Dia juga sama kaget, dia marahin saya, kamu tuh masih muda, mau tinggal di mana, mau kasih makan apa, kerja apa kamu sekarang gitu kan. Pasti ke situ orang tua. Dia lebih ke mengkhawatirkan gitu kan. Soalnya kan saya anak terakhir ya dari 2 bersaudara. Saya cuma punya kakak 1 perempuan. Dia juga udah menikah. Nah, saya tuh bungsu gitu. Jadi orang tua saya punya anaknya 2. Saya laki-laki terakhir gitu kan. Ya juga nggak mau lah saya gimana nantinya. Ya namanya kita punya niat baik ya, ingin nikah gitu kan, ini nikah gitu kan. Saya diizinin lah sama orang tua saya dengan syarat ya kamu harus punya kerja dulu. Kalau untuk itu kan emang saya juga berpikir gitu kan. Mulailah saya cari kerja dari situ, cari kerja. Akhirnya saya kerja di sebuah toko pakan hewan. Saya kerja di situ. Sambil setiap hari minggunya saya dagang, ya intinya saya berusaha. Dari situ penghasilan kan kecil, saya pindah lagi ke usaha yang lain, sama-sama di toko, masih kecil juga. Sampai saya pindah lagi ke usaha saya yang mungkin terakhir lah kerja di tempat orang gitu kan. Jadi 3 kali saya pernah pindah-pindah pekerjaan. Nah dari situ saya bisa mengumpulkan uang untuk khususnya menikah ya guys, khususnya buat menikah. Saya bawa orang tua saya sama ya keluarga saya, kakak saya datang langsung ke rumahnya pacar saya. Istilahnya saya melamar dia, dan saat itu juga saya ditanya, terus udah ngelamar kayak gini mau kapan diadain pernikahannya gitu kan. Saya serentak jawab langsung, 1 tahun dari hari ini. 1 tahun dari ini saya ya insya Allah bakalan nikahin anaknya bapak gitu kan, putrinya bapak. Orang tua saya kaget juga gitu kan, uang dari mana ngumpulin 1 tahun itu, mau puluhan juta atau gimana, susah gitu kan. Saya ngeyakinin orang tua saya juga, saya kerja gitu kan, saya pasti bisa. Sampai akhirnya saya nekat dalam artian ya ngambil keputusan itu. Alhamdulillah dikasih jalan juga sama Allah kan, saya dikasih rezeki juga kan sama Allah buat ngumpulin uang itu. Dan akhirnya saya bisa melangsungkan pernikahan dari dari waktu awal lamaran. 1 tahun kemudian saya nikah. Alhamdulillah saya nikah juga. Di situ saya bingung, saya udah nikah, saya masih nggak percaya. Umur saya dulu 20 tahunan lah, 20 tahun saya udah jadi suami gitu kan. Saya mau harus gimana, saya bingung. Tapi itulah keputusan saya kan. Saya harus berani bertanggung jawab juga sama keputusan saya. Saya harus berani meyakinin orang tuanya pacar saya bahwa saya bisa jadi suami yang baik buat anaknya gitu. Nah dari situ saya berusaha lah, saya masih kerja di tempat orang, di pabrik gitu kan, di pabrikan saya masih kerja. Waktu itu saya ditawarin tinggal di rumah orang tuanya pacar saya atau di mertua saya. Sempat saya tolak awalnya, saya bersikeras pengen ngontrak ya, ngekos gitu kan sama istri saya. Tapi saya malah dimarahin juga, dan akhirnya saya berpikir, oh iya juga sih kalau misalkan uang saya dipakai kosan setiap bulan saya bayar gitu kan. Sayang juga, lebih baik kita kumpulin yang mudah-mudahan bisa jadi bisa kebeli rumah juga buat kita tinggal. Nah saya dari situ saya nurutlah ikut tinggal di rumah mertua. Hingga beberapa tahun sih, 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun saya tinggal di rumah orang tua. Sampai saya dari 3 tahun itu saya udah ngumpulin uang buat istilahnya beli tanah. Saya beli tanah juga. Alhamdulillah saya kebeli tanah. Dari situ saya ngumpulin juga buat ngebangunnya. Dan akhirnya kita sekarang udah punya rumah di usia 24 tahun, 25 lah ya, 25. Soalnya sekarang saya berusia 26 tahun. Saya 26 tahun.
Nah, dari baru beberapa bulan kemarin ya, waktu di usia 25 tahun, saya sempat kepikiran, emang awalnya apa, cita-cita saya kan ingin jadi apa, punya usaha lah, punya perusahaan sendiri, pengen usaha sendiri gitu kan. Saya sempat kerja di tempat orang itu emang tujuannya pengen cari modal aja, soalnya keluarga saya nggak mungkin lah saya minta modal ke orang tua saya. Nah, dari situ saya izin ke istri saya, khususnya saya mau keluar kerja, saya pengen usaha dengan catatan saya punya tabungan sedikit modal dari hasil kerja saya kemarin-kemarin. Istri saya alhamdulillah nggak pernah neko-neko guys, dia itu gimana baiknya aja. Nah, dari situ juga saya langsung memutusin buat keluar kerja dengan modal seadanya. Alhamdulillah juga kita kan apa namanya, saya udah ada dasar sih dari waktu sekolah juga, saya kan udah jualan-jualan, jadi saya ingin saya punyalah mental buat jualan gitu kan, saya tahulah cara jualan itu seperti apa. Dari situlah saya keluar. Sempat bingung juga guys pas saya udah keluar, 1 bulan saya ibarat kata nganggur, gak ada penghasilan tapi usaha masih, tapi tekad kuat saya keluar kerja, emang tujuan saya pengen usaha, bukan cari kerja lagi ke tempat orang lain. Makanya dari situ saya terus berjuang, saya coba jualan saya coba jualan minuman, sampai akhirnya kan saya jualan ini itu saya gagal nggak ada hasil. Sampai saya pernah punya peternakan, bukan peternakan ya, saya coba berternak ayam petelur dari mulai nol sampai saya udah bisa menghasilkan telur, bisa dijual. Nah, kendalanya dari situ waktu saya ternak ayam petelur, tempat guys, saya tempat kecil, otomatis dari tempat kecil itu tuh populasi ayam kita nggak bisa bertambah, cuman dulu bisa rawat 100 sampai 150 ekor ayam. Sedangkan kalau misalkan kita pengen untungnya lebih besar, ya setidaknya kita punya 500 ekor atau 1000 ekor atau lebih lah, kita bisa punya untung besar. Dari situ ya saya ibaratnya nggak ada hasil, saya tutup usaha itu. Ya saya bingung juga kan. Nah, kebetulan saya terpikir bahwa saya pernah punya punya hobi. Saya hobi burung kan, saya pernah beli sangkar. Kebetulan sangkar itu saya dapetin dari pengrajinnya langsung. Nah, dari situlah saya mulai ada ide, gimana sih kalau misalkan saya jualan sangkar gitu kan, sangkar burung, kita jual sangkar burung gitu. Saya pikir-pikir, cobalah saya mencoba, saya beli beberapa set sangkar, nggak banyak sih, cuman beberapa set. Satu set kan ada yang isi 3 isi 2. Saya beli beberapa set sangkar, saya coba jual di online, khususnya eh, sistem COD lah gitu kan. Kita jual dan akhirnya bisa terjual juga. Dari situ, oh mungkin ini setelah awal saya harus berusaha memikirkan sangkar ini teh emang harus benar-benar gitu kan. Saya coba, saya beli lagi, setelah habis saya beli lagi dengan kuantiti ya, saya naikin 1 set, beli jual, habis lagi, naikin lagi sampai saya kepikiran modal atau tabungan saya sama istri saya bertekad buat saya jadiin modal full ke sangkar, dengan catatan kan kalau misalkan gagal ya udah, kita nggak punya tabungan apa-apa. Tapi saya emang udah niatan sih, kalau misalkan saya gagal, saya udah nggak punya uang, saya mau bekerja di tempat orang lain lagi gitu kan. Walaupun itu cuman bekerja sebagai serabutan atau istilahnya mengaduk lah, ngaduk bikin rumah jadi bantu-bantu gitu, saya mau. Kalau misalkan emang ini modal terakhir saya gitu kan, kalau misalkan emang masih saya gagal, ya udah saya memutuskan buat kerja di tempat orang lain lagi. Alhamdulillah dengan dukungan istri saya juga, doa istri saya juga, khususnya orang tua saya juga. Saya minta doanya semuanya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah, semua ke orang tua, ke kerabat juga. Saya mau usaha gitu kan. Mudah-mudahan usaha kali ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan saya.
Dan alhamdulillah dari situ juga saya buat apa, dibikin lah itu modal modal tabungan saya itu dijadiin modal sangkar. Saya belilah beberapa puluh set. Dengan pesatnya saya juga tidak menyangka ya guys, dalam jangka waktu 1 bulan, terakhir saya pesan itu 30 set. 30 dikali 3 kan isi 3, 30 kali 3 90 sangkar. 90 sangkar habis terjual guys. Nah dari situ kan saya mulai ada harapan, nah inilah peluang saya gitu kan. Saya tambah modal lagi sampai akhirnya saya ketemu sama teman saya. Dia juga keluar kerja dari tempat kerjanya. Saya sengaja samperin dia, saya coba tanya, saya tawarin gitu kan. Memang tujuannya dia pengen usaha juga. Saya ajak join juga dia, dan akhirnya dia juga mau kan. Nah dia bantu-bantu saya juga. Intinya dia pengen usaha ya saya bantu gitu kan. Kita berusaha bareng-bareng istilahnya gitu kan. Alhamdulillah dari situ kita ada peningkatan juga guys, ada peningkatan juga. Berani mengambil resiko juga kan sama teman itu. Saya bilang kalau emang kamu mau usaha jangan pernah mengharapkan hasil gitu kan. Kita harus lebih memikirkan gimana kalau misalkan nanti kita habis modal, apa satu harinya kita nggak dapat penghasilan, kita nggak makan, kamu siap? Saya tanya gitu. Dan dia bilang ya itu konsekuensi, itu resiko. Oke berarti dia siap kan. Saya ajaklah dia. Sempat kita 1 hari 2 hari nggak dapat pembeli. Ya kita sabar aja dulu, mungkin ada cara kita yang kurang menarik gitu kan dari segi pemasaran. Kita coba pikirkan lagi secara matang-matang gitu kan. Kita berdua pikirkan gimana kalau misalkan pakai cara ini. Kita adain sedikit promo atau ibarat kayak gratis ongkir gitu kan. Biarpun kita ngambil untung kecil, setidaknya kalau misalkan kita udah kuantiti banyak kita terjual, otomatis kan untung kita lumayan lah, bisa dibilang besar juga kan. Karena semakin banyak barang keluar, semakin banyak untung kita gitu kan. Alhamdulillah kita tanamin cara itu kan, kita pakai cara itu, pesat juga langsung habis sampai akhirnya malahan si pengrajin juga hampir kewalahan stok gitu kan. Jadi dia kewalahan barang habis sama kita gitu. Kita cari pengrajin lagi sampai kita berpikir kalau hanya 2 pengrajin, 3 pengrajin kayaknya kita nggak akan bisa jual banyak gitu kan. Target kita itu 10 guys, 10 pengrajin. Kita pengen punya 10 pengrajin. Dan sampai saat ini emang sih belum kecapaian kita 10 pengrajin. Itu emang susah juga sih guys. Nah kita kan dari situ kan namanya usaha ya guys, apalagi kita kerja kan tidak terikat oleh instansi apapun, jadi lebih merasakan luasnya dunia itu benar guys. Ada cerita lagi guys, dari waktu saya ngirim sangkar langsung ke pembelinya, si pembeli tersebut dia tuh mempunyai barang guys berupa konveksi ya guys. Dia tuh punya konveksi, dia tuh bikin jaket hoodie anak dewasa seperti itu. Nah dia itu nawarin ke kita, kamu mau nggak jualin barang saya gitu kan. Kamu silahkan ambil aja barang saya, kamu jualin, kamu nggak usah mikir modal atau apa. Nah dari situ kan kita spontan kaget, loh kok orang percaya gitu ya sama kita, berani ngasih barangnya ke kita gitu kan, walaupun kita kan baru ketemu gitu. Saya pikirkan dulu, saya ngobrol sama teman saya, namanya Ade Ronaldi guys, dia ada sih di sini, dia di belakang layar guys. Dia tuh malu-malu sih. Nah dari situ kan kita pikirkan, gak salahnya kita coba juga gitu. Tapi kan emang dari sangkar juga kita kewalahan, sampai kita juga kalau dibilang 1 hari tidur berapa jam sih, harusnya kan minimal
ya enaknya kita tidur 8 jam, tapi kita cuman bisa tidur 4 jam, 3 jam, itu sehari kita tidur. Karena apa? Karena mungkin kita selalu terus memikirkan gimana caranya barang ini bisa laku, keras. Banyak pikiran yang harus kita pikirkan. Memang seperti itu resikonya. Nah, dari situlah saya coba bagi-bagi tugas sama teman saya. Gimana kalau misalkan Ade Ronaldi ini dia pegang semua usaha sangkar gitu. Usaha sangkar dia pegang sendiri. Saya ajarin sampai dia bisa juga. Nah, dari situ saya komit lah sama teman saya. Jadi dia sekarang itu pegang sangkar. Nah, sampai saat ini saya mau coba usaha di bidang jaket gitu kan. Dari jaket, dari konveksi itu saya pengen mulai usaha lagi, usaha baru lah istilahnya kan. Saya cobalah tawaran itu kan, saya ambil tawarannya, saya ambil barangnya juga dengan cara yang saya punya atau pemikiran yang saya punya. Saya juga lebih apa namanya, lebih keras juga sih untuk berpikir masalah jaket ini. Saya coba tawar-tawarin juga ke offline juga pernah saya, terus saya onlinein juga, dan akhirnya emang mudah juga sih kalau menurut saya, mudah. Jadi hal yang berat saya pikirkan dari awal itu semuanya salah, ternyata pas udah dijalani itu mudah. Asal benar-benar kita ngejalaninnya aja, kita sudah terbiasa, ya enak, enteng. Kita ngejual barang apapun juga kita bisa, dengan catatan ya kita yakin karena kita itu emang berjalan di jalur yang benar, nggak salah. Kita jujur-jujuran aja lah. Kalau misalkan ya kita tidak jujur, ya kita juga nggak bakalan seperti ini gitu kan. Kita punya usaha jaket, kita punya usaha apa namanya, dari sangkar juga. Terus ada lagi loh guys, kita nggak pegang 2 usaha dari situ, ada lagi yang nawarin. Itu juga sama, dia pembeli sangkar awalnya. Pembeli sangkar dia nawarin, dia tuh punya barang tanaman guys. Dia punya barang tanaman, dia nawarin ke saya. Seperti yang orang yang punya jaket nawarin ke saya, gitu caranya. Saya juga bingung lagi loh, kok banyak orang yang percaya bahwa barangnya minta diambil sama saya terus jualin sama saya tanpa modal. Saya bingung, ya mungkin itu apa namanya, jalan saya, rezeki saya dari Allah gitu kan. Ya saya terima gitu kan. Alhamdulillah, dari semenjak saya nikah juga saya belum pernah namanya minta-minta sama orang tua, atau minta, apalagi minta beras atau istilahnya meminta gitu kan. Minta kita nggak pernah, kita berusaha sendiri. Walaupun kita nggak makan sekalipun, kita nggak pernah minta apa gitu kan sama orang tua. Nah dari situ kan alhamdulillah dari situ kita jalanin lagi itu yang usaha tanaman. Kita jalanin usaha tanaman, kita jualin juga dengan cara yang sama gitu kan. Kayak saya jual sangkar, jual jaket. Nah, cara jual tanaman juga saya sama seperti itu. Jadi intinya gini loh guys, cerita-cerita saya itu lebih ke mungkin jalannya dari Allah gitu kan. Dari awalnya saya sulit untuk menghasilkan uang, sampai alhamdulillah kita masih dikasih rezeki sama Allah sampai saat ini. Kita harus percaya juga sih guys, gak ada yang gak mungkin gitu kan. Yang penting kita tekad kuat, kita yakin sama diri kita yakin sama kemampuan kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih jalan dari 3 usaha itu. Yang mungkin kalau misalkan ada yang nawarin lagi barang atau apa gitu kan, kita ambil lagi aja. Jadi bener guys, dunia setelah kita keluar kerja di tempat orang itu, dunia itu serasa emang luas. Peluang-peluang usaha itu banyak. Yang dari awal kita memikirkan saya pengen usaha, tapi usaha apa, butuh modal berapa, semua itu mudah loh guys. Seiring berjalannya waktu, tanpa modal, tanpa pemikiran kita bakal usaha apa, usaha-usaha tersebut itu bakal muncul sendiri. Penawaran-penawaran dari siapapun kita pasti dapat gitu kan. Ya alhamdulillah juga sih gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin
sampai saat ini masih belum punya pekerjaan atau gimana, ya cobalah. Pasti kalian juga punya kemampuan, punya keahlian, punya pemikiran yang lebih juga. Ya kalian tinggal introspeksi dulu sih awalnya. Ya introspeksi, kalian yakin sama pendirian kalian. Tanpa perlu modal banyak pun, kita ngikutin hobi aja, kita bisa punya uang loh guys. Iya, serius. Tanpa punya modal aja kita udah bisa punya uang. Dengan catatan, kita harus jujur guys. Kita harus jujur, kita harus ibaratnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan jangan, istilahnya apa sih kalau dalam bahasa Sunda itu, tong gurung gusuh. Tong gurung gusuh itu jadi gak boleh itu apa namanya, jadi setiap keputusan atau tawaran orang dari siapapun itu gitu kan, kita nggak, jangan langsung ambil nggak boleh. Kita harus dipikirkan dulu sebelumnya guys, bener nggak ini usaha ini teh gitu kan, nanti sistemnya kayak gimana gitu kan. Jangan sampai kita amit-amit ya tertipu gitu kan sama omongan orang, apalagi kita harus memodal gede kan. Gak boleh itu guys, gak boleh. Jadi istilahnya nomor modal itu nomor nomor sekian lah. Awalnya kita yakin aja dulu, yakin aja dulu. Kita harus sering berpikir, jangan putus asa. Gak boleh apa namanya, belum apa-apa udah takut, gak boleh, gak boleh. Alhamdulillah saya juga kan eh, bisa seperti ini kan gara-gara aku apa namanya, kebiasaan ya. Kebiasaan saya berpikir setiap malam, bahkan saya nggak tidur sama sekali. Itu saya berpikir gimana caranya saya bisa ngasih makan anak istri saya gitu kan. Alhamdulillah saya sekarang udah punya anak dua. Umur saya 26 tahun saya udah punya anak dua guys. Dan alhamdulillah juga saya udah bisa tinggal di rumah sendiri guys, hasil jerih payah saya sendiri. Dan alhamdulillah juga setiap kemana-mana sekarang anak dan istri saya udah tidak apa istilahnya, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Kita dikasih rezeki lebih lah oleh Allah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang belum kerja jangan putus asa, jangan terus-terus istilahnya mah udah ngelamar ke sini ke sana ke sini tapi nggak ada hasil, nggak ada kerjaan. Ya kita coba berpikir gitu kan, dengan kemampuan kita coba gali potensi kita. Khususnya di jual beli itu, orang seperti apa juga bisa guys, anak kecil juga bisa loh. Anak kecil apalagi kan sekarang kita udah bisa jual barang itu nggak kayak dulu guys, kita harus bawa barangnya, kita tawar-tawarin, nggak perlu guys. Kita punya HP itu digunakannya ya sebaik mungkin. Banyak poin positif di handphone itu, banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang itu udah banyak yang menunjang buat kita cari uang yang halal gitu. Ya kalau misalkan menurut kalian kurang baik ya jangan diikutin gitu, yang baik-baiknya aja kita ikutin gitu aja guys ya. Nah sekarang nih saya tuh lagi ingin ini sih guys, pengen apa namanya, ada kemauan buat bikin konten ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga gitu kan buat kalian juga gitu kan. Istilahnya saya pengen berbagi ilmu lah buat kalian yang mungkin pengen usaha tapi masih ragu harus mulai dari mana gitu kan. Ya mungkin setelah kalian nonton video saya ini ya bisa terinspirasi juga, termotivasi juga kalian mau jualan apa. Terutama satu sih, kalian cari tahu dulu hobi kalian itu apa. Nah dari situ kalian bisa, dari mulai hobi kalian apa itu bisa jadi uang dari awal. Terus saya nih hobi itu bongkar motor gitu kan, kayak bongkar motor tapi saya nggak bisa masak. Ya itu sih bisa digali lagi, bisa digali lagi. Itu lebih ke awalnya kita beli barang itu karena hobi. Nah sekarang kita harus bisa ngejual barang itu karena hobi juga. Jadi jangan hanya kita beli barang buat hobi, tapi kita harus bisa ngejual barang ya dari hobi kita juga gitu. Nah dari situ kalian bakal tahu apa sih usaha yang harus saya jalani, yang harus saya tekuni itu usaha apa. Nah itu usaha itu sih pengalaman saya ya.
cerita saya juga, itu real, kisah hidup saya juga. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, sekali lagi buat kalian yang masih bingung gitu kan untuk mendapatkan penghasilan itu seperti apa. Memang sulit, tapi kalau misalkan kita udah terjun langsung, kita udah jalan, susah atau ibaratnya senang juga kita rasain sendiri. Namanya usaha sendiri itu enak guys, gak akan ada orang yang berani istilahnya nyuruh-nyuruh kita atau gimana, itu gak akan ada orang seperti itu. Yang kalian rasain kerja di tempat orang itu seperti apa, setelah kalian usaha sendiri, walaupun itu hasilnya pahit, kalian itu akan menikmati. Beda dengan kalian punya penghasilan gede dari usaha tempat, ya dari usaha ikut ke orang lain, tapi hati kalian, batin kalian, pemikiran kalian, fisik kalian itu lelah atau bahkan tidak terima atas apa yang mereka suruh-suruh kita gitu kan, perbuatlah kepada kita. Itu nggak akan ada kalau misalkan kalian udah usaha sendiri gitu guys ya. Pokoknya sukses lah buat kalian yang mungkin ingin mencoba gitu kan usaha sendiri, itu seperti apa sih enaknya usaha sendiri. Ya kalian coba sendiri lah, ya lebih enak juga kan. Sukses di usia muda itu kan luar biasa daripada sukses di usia tua sudah biasa gitu guys. Dan apalagi kalau misalkan kalian ingin merasakan selalu kebahagiaan, kalian simple, kalian cukup syukuri aja apa yang kalian dapatkan, kalian akan merasa bahagia gitu guys ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.